Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di seri audiobook yang akan membuka wawasan dan mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Kali ini, kita akan menyelami sebuah karya fenomenal yang telah memengaruhi banyak pemimpin, strategis, dan individu di sepanjang sejarah. The 48 Laws of Power, karya Robert Greene dan Jus Elvers. Buku ini bukan sekedar kumpulan aturan, melainkan panduan taktis untuk memahami dinamika kekuasaan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam beberapa durasi ke depan mungkin terasa singkat untuk membahas semua 48 hukum. Oleh karena itu, saya akan merangkum intisari dari hukum-hukum terpenting, memberikan pemahaman menyeluruh dan tentu saja pelajaran berharga yang bisa Anda terapkan dalam hidup hanya dengan mendengarkan. Mari kita mulai. Dalam pengantar buku ini, Robert Greene mengungkapkan sebuah kebenaran yang sering dihindari. Setiap orang menginginkan kekuasaan dan di dunia ini, kita semua terlibat dalam permainan kekuasaan. Baik kita menyadarinya atau tidak, di zaman modern ini tampil haus kekuasaan secara terang-terangan dianggap berbahaya dan tidak pantas. Kita didorong untuk terlihat adil, sopan dan demokratis. Namun jika kita terlalu jujur atau naif, kita justru akan dimanfaatkan oleh mereka yang lebih licik. Greene membandingkan dinamika ini dengan intrik di istana aristokrat zaman dahulu di mana para punggawa harus tampil anggun namun secara diam-diam mengakali dan menggagalkan lawan mereka melalui rayuan, pesona, penipuan dan strategi yang halus. Ini adalah perang beradab yang menuntut kewaspadaan dan pemikiran taktis konstan. Tujuan kita bukan untuk menjadi jahat, melainkan untuk memahami aturan permainan ini agar tidak menjadi korban dan justru bisa meraih kontrol atas hidup kita. Salah satu keterampilan paling penting dalam permainan kekuasaan adalah kemampuan menguasai emosi, kemarahan, cinta, dan kasih sayang. Ini bisa mengaburkan nalar dan membuat kita rentan. Kita harus belajar melihat situasi secara objektif, seperti dewa bermuka dua Zanus yang melihat ke masa lalu dan masa depan. Dengan begitu, kita bisa merencanakan jauh ke depan, mengantisipasi masalah, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Penipuan dan penyamaran adalah seni yang dikembangkan manusia, dan Greene menegaskan bahwa ini adalah senjata paling ampuh dalam permainan kekuasaan. Fleksibilitas dalam penampilan, kemampuan memakai banyak topeng, dan kesabaran adalah kunci untuk berhasil. Mari kita selami beberapa hukum pertama yang akan memberikan fondasi kuat dalam perjalanan Anda untuk memahami dinamika kekuasaan ini. Intisari hukum-hukum kekuasaan. Hukum 1. Jangan pernah mengungguli tuan Anda. Ini adalah hukum fundamental. Selalu buat atasan Anda merasa nyaman dengan superioritas mereka. Jika Anda terlalu menonjolkan bakat atau mencoba membuat mereka terkesan secara berlebihan, Anda justru akan menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman. Jadikan atasan Anda tampak lebih brilian dari mereka, dan Anda akan mencapai puncak kekuasaan. Ingatlah, kisah Galileo yang harus meredam penemuannya agar tidak mengungguli profesor lain. Atau bagaimana Nicholas Fouquet, Menteri Keuangan Louis XIV, dibiarkan hancur karena pamer kemewahan yang mengungguli raja. Hukum 2. Jangan pernah terlalu mempercayai teman. Belajarlah menggunakan musuh. Hukum ini mungkin terdengar kejam tetapi sangat penting. Teman cenderung lebih cepat mengkhianati Anda karena mudah iri dan bisa menjadi manja. Sebaliknya, musuh lama yang dipekerjakan cenderung lebih setia karena mereka harus membuktikan diri. Michael III dari Kekaisaran Bizantium belajar pelajaran pahit ini ketika sahabat karibnya, Basilius, mengkhianati dan membunuhnya setelah diberikan kekuasaan dan kekayaan. Sementara itu, Kaisar Sung menggunakan mantan musuhnya untuk mengamankan pemerintahannya selama lebih dari 300 tahun, mengubah serigala menjadi domba jinak. Hukum 3. Sembunyikan niat Anda.
Jagalah orang lain dalam ketidakseimbangan dan ketidaktahuan, dengan tidak pernah mengungkapkan tujuan di balik tindakan Anda. Jika mereka tidak tahu apa yang Anda rencanakan, mereka tidak bisa menyiapkan pertahanan. Beri mereka petunjuk yang salah dan selimuti mereka dengan kabut, sehingga ketika mereka menyadari niat Anda, semuanya sudah terlambat. Contoh yang bagus adalah bagaimana Kaisar Taishung menyembunyikan niatnya untuk menyerang negara tetangga dengan pura-pura bertunangan dengan putri mereka. Hukum 5. Banyak hal bergantung pada reputasi. Jagalah dengan nyawa Anda. Reputasi adalah fondasi kekuasaan. Melalui reputasi saja Anda bisa mengintimidasi dan menang. Begitu reputasi Anda goyah, Anda menjadi rentan. Robert Greene memberikan contoh jenius strategi Cuko Liang yang dikenal sebagai naga tidur. Reputasinya sebagai ahli strategi licik membuat musuh-musuhnya ketakutan bahkan tanpa pertempuran. P.T. Barnum juga menunjukkan bagaimana merusak reputasi lawan untuk membangun reputasi dirinya. Hukum 7. Suruh orang lain melakukan pekerjaan untuk Anda, tetapi selalu ambil pujian. Gunakan kebijaksanaan, pengetahuan, dan kerja keras orang lain untuk memajukan tujuan Anda sendiri. Ini tidak hanya menghemat waktu dan energi, tetapi juga memberi Anda aura efisiensi yang luar biasa. Pembantu Anda akan dilupakan dan Anda akan dikenang. Nikola Tesla, seorang penemu brilian, seringkali tidak mendapat pujian dan kekayaan atas penemuannya karena Thomas Edison dan George Westinghouse lebih ahli dalam mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Hukum 8. Buat orang lain mendatangi Anda. Gunakan umpan jika diperlukan. Ketika Anda memaksa orang lain untuk bertindak, Andalah yang memegang kendali. Lebih baik membuat lawan mendatangi Anda, sehingga mereka mengabaikan rencana mereka sendiri. Umpan mereka dengan keuntungan yang luar biasa, lalu serang. Contoh klasik adalah Talleyrand yang memancing Napoleon untuk melarikan diri dari Elba, memaksanya kembali ke medan perang yang sudah melemahkan Prancis dan akhirnya menghancurkan. Hukum 9. Menang melalui tindakan Anda, tidak pernah melalui argumen. Kemenangan sesaat melalui argumen seringkali merupakan kemenangan pyrrhic, karena kebencian yang ditimbulkan lebih kuat daripada perubahan pendapat sesaat. Jauh lebih kuat untuk membuat orang lain setuju dengan Anda melalui tindakan Anda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunjukkan, jangan jelaskan. Michelangelo menunjukkan ini ketika dia pura-pura mengubah hidung patung David agar wali kota Soderini merasa pintar, alih-alih berdebat bahwa wali kota salah. Hukum 10. Infeksi. Hindari yang tidak bahagia dan tidak beruntung. Anda bisa mati karena kesengsaraan orang lain, karena kondisi emosional sama menularnya dengan penyakit. Orang yang tidak bahagia seringkali menarik kemalangan pada diri mereka sendiri dan akan menarik Anda ke dalamnya. Bergaulah dengan orang yang bahagia dan beruntung. Kisah Lola Montez yang membawa kehancuran pada kekasih-kekasihnya, mulai dari Alexander Dürer hingga Raja Ludwig dari Bavaria, adalah contoh sempurna dari bahaya ini. Hukum 11. Belajarlah untuk menjaga orang bergantung pada Anda. Untuk mempertahankan kemandirian, Anda harus selalu dibutuhkan. Semakin banyak orang bergantung pada Anda, semakin banyak kebebasan yang Anda miliki. Buat orang bergantung pada Anda untuk kebahagiaan dan kemakmuran mereka, dan Anda tidak perlu takut. Jangan pernah mengajari mereka cukup sehingga mereka bisa berfungsi tanpa Anda. Bismarck menjadi sangat diperlukan bagi Raja Frederick William IV, dan kemudian William I membuat mereka bergantung pada taktik besi dan darahnya untuk menghadapi musuh mereka. Hukum 12. Gunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk melucuti korban Anda. Satu tindakan tulus dan jujur akan menutupi lusinan tindakan tidak jujur. Kejujuran dan kemurahan hati yang terbuka membuat orang yang paling curiga sekalipun lengah.
Setelah kejujuran selektif Anda membuka celah di pertahanan mereka, Anda dapat menipu dan memanipulasi mereka sesuka hati. Count Victor Lustig berhasil menipu Al Capone dengan mengembalikan uang yang gagal ia lipat gandakan, membuat Capone yang sinis merasa anehnya percaya pada Lustig. Hukum 13. Ketika meminta bantuan, mintalah demi kepentingan diri orang. Jangan pernah demi kebaikan atau rasa terima kasih mereka. Jika Anda membutuhkan bantuan sekutu, jangan ingatkan mereka tentang bantuan dan perbuatan baik Anda di masa lalu. Mereka akan mengabaikan Anda. Sebaliknya, temukan sesuatu dalam permintaan Anda yang akan menguntungkan mereka, dan tekankan itu. Mereka akan merespon dengan antusias ketika melihat sesuatu yang bisa mereka peroleh untuk diri mereka sendiri. Stefano di Foggio yang memohon belas kasihan berdasarkan perbuatan baik masa lalu kepada Castruccio Castracani justru berujung pada kehancuran. Sementara itu, Coricira berhasil mendapatkan bantuan Athena dengan menekankan keuntungan strategis bagi Athena. Hukum 14. Berpura-pura sebagai teman, bekerja sebagai mata-mata. Mengetahui tentang saingan Anda sangat penting. Gunakan mata-mata untuk mengumpulkan informasi berharga. Lebih baik lagi, jadilah mata-mata itu sendiri. Dalam pertemuan sosial yang sopan, belajarlah menyelidiki. Ajukan pertanyaan tidak langsung untuk membuat orang mengungkapkan kelemahan dan niat mereka. Joseph Duven, seorang pedagang seni, menggunakan informan di antara staf Andrew Mellon untuk mempelajari kebiasaan Mellon, memungkinkan Duven secara kebetulan bertemu dan memikatnya. Hukum 16. Gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa hormat dan kehormatan. Terlalu banyak kehadiran membuat harga turun. Semakin Anda terlihat dan terdengar, semakin umum penampilan Anda. Jika Anda sudah mapan, penarikan sementara akan membuat Anda lebih banyak dibicarakan dan dikagumi. Ciptakan nilai melalui kelangkaan. Guillaume de Belaun, seorang penyanyi, secara tidak sengaja menemukan kebenaran ini ketika ketidakhadirannya justru membuat Lady Guillemette semakin mencintainya. Des Ussés juga menggunakan taktik penarikan diri untuk membuat rakyatnya memohon agar ia menjadi raja. Hukum 17. Pertahankan orang lain dalam teror yang ditangguhkan. Ciptakan udara yang tidak dapat diprediksi. Manusia adalah makhluk kebiasaan yang butuh melihat keakraban dalam tindakan orang lain. Prediktabilitas Anda memberi mereka rasa kendali. Balikan keadaan. Jadilah sengaja tidak dapat diprediksi. Perilaku yang tampaknya tidak memiliki konsistensi akan membuat mereka tidak seimbang, dan mereka akan kelelahan mencoba menjelaskan gerakan Anda. Bobby Fischer menunjukkan ini dalam pertandingan catur melawan Boris Spassky, di mana perilaku tidak terduga Fischer membuat Spassky gelisah dan akhirnya kalah. Hukum 18. Jangan membangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Isolasi itu berbahaya. Dunia ini berbahaya, musuh ada di mana-mana, dan benteng tampak paling aman. Tetapi isolasi justru membuat Anda lebih rentan karena memisahkan Anda dari informasi berharga, membuat Anda mencolok dan menjadi sasaran empuk. Lebih baik bergaul dengan orang banyak, mencari sekutu dan bersosialisasi. Kaisar Qi Shi Huangdi yang terisolasi di istananya justru kehilangan kendali atas kerajaannya, sementara Louis XIV menciptakan Versailles sebagai pusat aktivitas sosial untuk mengawasi para bangsawan dan mencegah konspirasi. Hukum 19. Ketahui dengan siapa Anda berurusan, jangan menyinggung orang yang salah. Ada banyak jenis orang dan tidak semua akan bereaksi sama terhadap strategi Anda. Menipu atau mengakali beberapa orang akan membuat mereka menghabiskan sisa hidup mereka untuk membalas dendam. Pilih korban dan lawan Anda dengan hati-hati. Raja Muhammad Shah yang meremehkan Genghis Khan berakhir dengan kehancuran kerajaannya. Norfleet, seorang peternak yang ditipu,
menghabiskan 5 tahun hidupnya untuk melacak dan menghancurkan geng penipu terbesar di negara itu. Hukum 20. Jangan berkomitmen kepada siapapun. Orang bodohlah yang selalu terburu-buru memihak. Jangan berkomitmen pada pihak atau tujuan apapun kecuali diri sendiri. Dengan mempertahankan kemandirian, Anda menjadi tuan bagi orang lain, mempermainkan mereka satu sama lain dan membuat mereka mengejar Anda. Napoleon, contoh utama, sering menunda komitmen pada satu sisi politik untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari semua pihak. Hukum 21. Bermainlah bodoh untuk menangkap orang bodoh. Terlihat lebih bodoh dari sasaran Anda. Tidak ada yang suka merasa lebih bodoh dari orang lain. Triknya adalah membuat korban Anda merasa pintar, bahkan lebih pintar dari Anda. Setelah yakin akan hal ini, mereka tidak akan pernah curiga bahwa Anda memiliki motif tersembunyi, yakni penipu Philip Arnold dan John Slack berhasil menipu para pemodal terkaya di dunia yang berlaga seperti petani bodoh yang menemukan tambang berlian sehingga membuat para ahli percaya pada penipuan mereka. Hukum 22. Gunakan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Ketika Anda lebih lemah, jangan pernah bertarung demi kehormatan. Pilih menyerah. Menyerah memberi Anda waktu untuk pulih, mengganggu penakluk Anda dan menunggu kekuatan mereka menyusut. Jangan beri mereka kepuasan mengalahkan Anda. Menyerahlah terlebih dahulu. Bertolt Brecht berhasil menghindari pemenjaraan dan tetap bisa menulis dengan pura-pura menyerah kepada Komite Kegiatan UN Amerika. Hukum 27. Mainkan kebutuhan orang untuk percaya untuk menciptakan pengikut kultus. Orang-orang memiliki keinginan luar biasa untuk percaya pada sesuatu. Jadilah titik fokus keinginan itu dengan menawarkan mereka alasan atau keyakinan baru. Jaga kata-kata Anda tidak jelas tetapi penuh janji. Tekankan antusiasme di atas rasionalitas. Berikan ritual dan minta pengorbanan atas nama Anda. Contohnya adalah Francesco Borri yang menciptakan kultus di sekitar dirinya dengan janji alkimia dan penyembuhan mistis, menarik pengikut yang rela memberikan kekayaan mereka. Hukum 29. Rencanakan semua jalan sampai akhir. Akhir adalah segalanya. Rencanakan sampai tuntas. Memperhitungkan semua kemungkinan, konsekuensi, rintangan, dan perubahan nasib yang bisa membalikkan kerja keras Anda. Dengan merencanakan sampai akhir, Anda tidak akan kewalahan oleh keadaan dan akan tahu kapan harus berhenti. Vasco Nunes de Balboa, penemu Samudra Pasifik, gagal meraih kekayaan karena ia tidak merencanakan sampai akhir dan membiarkan orang lain mengambil alih penemuannya. Bismarck sebaliknya, merencanakan setiap langkahnya untuk menyatukan Jerman dan tahu kapan harus berhenti. Hukum 32. Mainkan fantasi orang. Kebenaran sering dihindari karena jelek dan tidak menyenangkan. Jangan pernah menarik kebenaran dan kenyataan kecuali Anda siap menghadapi kemarahan dari kekecewaan. Hidup sangat keras sehingga orang yang bisa menciptakan romansa atau fantasi seperti oasis di padang pasir ada kekuatan besar dalam memanfaatkan fantasi massa. Bragadino, alkemis palsu, memikat warga Venesia yang sedang terpuruk dengan janji mengubah debu menjadi emas. Hukum 33. Temukan sekrup setiap orang. Setiap orang memiliki kelemahan celah di dinding kastil. Kelemahan itu biasanya ketidakamanan, emosi, atau kebutuhan yang tidak terkendali, atau kesenangan rahasia kecil. Setelah ditemukan, itu adalah skrup yang bisa Anda gunakan untuk keuntungan. Kardinal Richelieu memanfaatkan kebutuhan Ratu Maria de Medicis akan perhatian dan validasi untuk menguasainya, dan kemudian menggunakan kelemahan Raja Louis IV untuk membentuk Prancis sesuai visinya. Hukum 34. Jadilah raja dengan gaya Anda sendiri. Bertindak seperti raja untuk diperlakukan seperti raja.
Cara Anda membawa diri seringkali menentukan bagaimana Anda diperlukan dan juga diperlakukan. Tampil vulgar atau biasa saja akan membuat orang tidak menghargai Anda. Seorang raja menghormati dirinya sendiri dan menginspirasi sentimen yang sama pada orang lain. Dengan bertindak anggun dan yakin akan kekuasaan Anda membuat diri Anda tampak ditakdirkan untuk mengenakan mahkota. Louis Philippe yang mencoba menjadi raja borjuis kehilangan rasa hormat rakyatnya karena ia tidak memproyeksikan aura kerajaan yang diharapkan. Sementara Christopher Columbus, meskipun dari latar belakang sederhana, berhasil memikat bangsawan dengan bertindak seolah-olah ia seorang bangsawan sejati. Hukum 36. Hina hal-hal yang tidak dapat Anda miliki. Mengabaikannya adalah balas dendam terbaik. Dengan mengakui masalah kecil, Anda memberinya eksistensi dan kredibilitas. Semakin banyak perhatian yang Anda berikan kepada musuh, semakin kuat Anda membuatnya. Terkadang, yang terbaik adalah membiarkan hal-hal itu sendiri. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan tetapi tidak dapat Anda miliki, tunjukkan penghinaan terhadapnya. Semakin sedikit minat yang Anda ungkapkan, semakin superior Anda terlihat. Contohnya adalah bagaimana Pancho Villa justru semakin populer ketika Amerika Serikat melancarkan ekspedisi penghukuman yang gagal untuk menangkapnya. Hukum 38. Berpikirlah sesukamu tetapi berperilakulah seperti orang lain. Jika Anda memamerkan ide-ide tidak konvensional dan cara-cara tidak ortodoks, orang akan berpikir Anda hanya mencari perhatian dan memandang rendah mereka. Mereka akan menghukum Anda karena mereka membuat merasa rendah diri. Jauh lebih aman untuk berbaur dan memupuk sentuhan umum. Bagikan orisinalitas Anda hanya dengan teman yang toleran. Pausanias, seorang jenderal Sparta, kehilangan rasa hormat karena mengadopsi gaya Persia yang mewah. Sementara itu, Maronos di Spanyol berhasil mempertahankan keyakinan Yahudi mereka dengan tampil saleh secara Kristen. Hukum 39. Aduk air untuk menangkap ikan. Kemarahan dan emosi secara strategis kontraproduktif. Anda harus selalu tetap tenang dan objektif. Tetapi jika Anda dapat membuat musuh Anda marah sambil tetap tenang, Anda mendapatkan keuntungan pasti. Buat musuh Anda tidak seimbang. Temukan celah dalam kesombongan mereka di mana Anda dapat mengguncang mereka dan Anda memegang kendali. Napoleon yang murka di hadapan Talleyrand yang tenang menunjukkan bagaimana emosi yang tidak terkendali dapat berbalik melawan Anda. Hukum 49. Hindari melangkah ke posisi orang hebat. Apa yang terjadi pertama kali selalu tampak lebih baik dan lebih orisinal. Jika Anda berhasil menjadi orang hebat atau memiliki orang tua terkenal, Anda harus mencapai prestasi 2 kali lipat untuk mengungguli mereka. Jangan tersesat dalam bayangan mereka, tetapkan nama dan identitas Anda sendiri dengan mengubah arah. Bunuh ayah yang sombong, remehkan warisannya, dan dapatkan kekuasaan dengan bersinar dengan caramu sendiri. Louis XV gagal karena ia mencoba hidup dalam bayangan Louis XIV, sementara Alexander Agung berhasil melampaui ayahnya. Philip dengan secara sadar melakukan hal yang berlawanan dari Philip. Hukum 42. Pukul gembala dan domba akan tercerai-berai. Masalah seringkali dapat ditelusuri ke satu individu yang kuat, pengaduk bawahan arogan, peracun niat baik. Jika Anda membiarkan orang-orang seperti itu beroperasi, orang lain akan menyerah pada pengaruh mereka. Netralkan pengaruh mereka dengan mengisolasi atau membuang mereka. Serang sumber masalah dan domba akan tercerai-berai. Paus Bonifacius IV berhasil menguasai Florence dengan mengisolasi Dante Alighieri yang merupakan gembala yang menyatukan faksi lawan. Hukum 43. Kerjakan hati dan pikiran orang lain. Pemaksaan menciptakan reaksi yang pada akhirnya merugikan Anda. Anda harus merayu orang lain agar ingin bergerak ke arah Anda. Seseorang yang telah Anda rayu akan menjadi pion setia Anda. Caranya adalah dengan mengoperasikan psikologi dan kelemahan masing-masing. Lembutkan perlawanan dengan melatih emosi mereka.
mempermainkan apa yang mereka sayangi dan apa yang mereka takuti. Marie Antoinette gagal karena ia mengabaikan hati dan pikiran rakyatnya. Sementara Chu Koliang berhasil menaklukkan Raja Meng Huo dengan berulang kali membebaskan dan menunjukkan belas kasihan, memenangkan kesetiaan. Hukum 44. Melucuti dan mengganggu dengan efek cermin. Cermin mencerminkan kenyataan, tetapi juga alat sempurna untuk penipuan. Ketika Anda mencerminkan musuh Anda melakukan persis seperti yang mereka lakukan, mereka tidak membuat dan tidak dapat mengetahui strategi Anda. Efek cermin mengolok-olok dan mempermalukan mereka, membuat mereka bereaksi berlebihan. Joseph Fouché berhasil bertahan di bawah Napoleon dengan mencerminkan setiap gerakan kaisar. Marie Mancini memikat Raja Louis XIV dengan mencerminkan aspirasi romantisnya, membuat Louis melihat dirinya sebagai pangeran yang mulia. Hukum 47. Jangan melampaui sasaran yang Anda tuju. Dalam kemenangan, pelajari kapan harus berhenti. Momen kemenangan seringkali merupakan momen bahaya terbesar. Dalam panasnya kemenangan, kesombongan dan terlalu percaya diri dapat mendorong Anda melewati tujuan yang telah Anda tuju. Dan dengan bertindak terlalu jauh, Anda membuat lebih banyak musuh daripada yang Anda kalahkan. Jangan biarkan kesuksesan pergi ke kepala Anda. Tetapkan tujuan dan ketika Anda mencapainya, berhentilah. Cyrus Agung setelah menaklukkan kerajaan besar, dihancurkan karena kesombongannya yang membuatnya terus menyerang suku Masegatai. Meskipun ada peringatan, Madame de Pompadour di sisi lain berhasil mempertahankan kekuasaannya selama 20 tahun dengan mengetahui